Saya kira itu tambahan dari saya. Silakan kuasa kalau ada yang mau diperjelas, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Mungkin sedikit saja Yang Mulia, bahwa kami memang menduga kuat bahwa ini sebenarnya proses kriminalisasi Yang Mulia. Karena dalam proses pemeriksaan pun Polda KPK sudah tidak menemui bukti, tapi dari Kejaksaan Tinggi itu memaksakan untuk memberikan dakwaan dan terregistrasi sehingga masuk dalam unsur 83. Nah, menariknya di sini pasal yang mengusulkan itu seharusnya dalam aturannya adalah gubernur, tapi ini malah diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mungkin menginformasikan saja Yang Mulia perkembangan terbaru bahwa Mendagri telah menerbitkan SK pemberhentian, tapi itu kemudian tidak diterima, sampai saat ini belum diterima oleh pemohon, dan pemohon malah mengetahui melalui sosial media dan WhatsApp. Jadi tanggal 13 Juni itu tersebar SK pemberhentiannya, dan PLT Bupati sendiri belum menerimanya, dan yang menariknya ke SK itu penetapannya di tanggal 29, dimundurkan ke tanggal 29 Mei, tapi tersebarnya di tanggal 13 Juni. Dan sampai hari ini pun Pak PLT belum menerima secara resmi pemberhentian tersebut. Nah, lalu yang menariknya lagi, pemberlakuannya itu pun dimundurkan lagi, diberlakukan surut ke tanggal 9. Jadi dari tanggal 9 Mei, semua tindakan yang sudah dilakukan oleh Pak PLT itu akan dianggap dianulir. Nah, ini akan menimbulkan kekacauan dalam kabupaten di Mimika. Makanya kami sangat mengharapkan ada provisi yang bisa menunda itu, karena memang banyak program-program strategis yang sudah dilaksanakan Pak PLT mulai dari tanggal 9 itu sampai hari ini. Bahkan kemarin baru saja dipanggil oleh Menteri BKPM untuk melakukan pembahasan investasi di Freeport. Nah, ini yang menjadi persoalan kalau kemudian dimundurkan ke tanggal 9, bagaimana kemudian dampaknya terhadap tindakan-tindakan administratif yang sudah dilakukan, sehingga memang kami ini kita lakukan sangat cepat kemarin, sehingga masih banyak sekali memang kekurangan-kekurangan, karena kami tujuannya mengejar waktu untuk bisa mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga kami mungkin dalam perbaikan ini hanya menggunakan sekitar 4 hari untuk bisa perbaikan, dan harapan kami bisa mendapatkan putusan sela dari Mahkamah Konstitusi, karena ini dampaknya sangat signifikan secara sosiologis di Mimika Yang Mulia. Jadi sudah terjadi banyak demonstrasi pro dan kontra, apalagi kalau nanti kemudian semua tindakan yang sudah dilakukan ini kemudian dianulir. Nah, ini yang menjadi dampak yang akan sangat fatal gitu. Jadi ini kami memohon kepada Yang Mulia untuk bisa setidaknya memberikan putusan sela dalam waktu yang cepat Yang Mulia. Terima kasih. Baik, nanti itu kalau bisa ditambahkan dalam permohonan, ya, minimal uraian sosiopolitik ya. Siap. Kondisi di Mimika. Nah, ini dalam saya baca di identitas pemohon ini beliau berada di Provinsi Papua Tengah. Iya, Yang Mulia. Nah, tadi disebut itu diajukan pemberhentian itu kepada Provinsi Papua ya? Iya, Gubernur, karena belum. PLT. Iya, karena ini Provinsi Pemekaran, jadi untuk kejaksaannya masih masuk ke Kejaksaan Papua Yang Mulia. Oh, kejaksaannya ke Kejaksaan Tingginya, Kejaksaan Tingginya masih Kejaksaan Tinggi Papua. Di Papua Tengah belum ada ya? Iya, bahkan untuk pengadilan tipikornya sendiri masih mengikuti di Jayapura Yang Mulia. Oke. Iya. Jadi permohonan pemberhentian itu ke PLT Gubernur Papua? Ke PJ. PJ ya? PJ Gubernur. Oh, di PJ. Iya, bukan jadi PLT. statusnya PJ Gubernur. Oke. Lalu kemudian bupatinya di Mimika adalah PLT, dan sekdanya pun adalah PJ Yang Mulia. Jadi kalau ini kemudian diganti, maka akan turun ke statusnya ke PLH. Nah, itu semakin tidak bisa melakukan tindakan-tindakan administratif, sehingga ini memang akan menimbulkan banyak persoalan sosiologis di Mimika Yang Mulia. Ya, nanti itu diuraikan ya terkait dengan prosesnya itu. Siap. Mulai karena itu saya baca di sini kan menyebut PJ ya, Gubernur Papua PJ ya. Gubernur Papua. Oke, sementara sekarang ini kan sejak ini nanti kalau bisa nanti dilampirkan juga pemekaran itu, ya, pemekaran 3 provinsi di Papua ya. Karena ini Provinsi Papua Tengah, nanti supaya diperkuat di argumentasi ini.
Kemudian tadi yang terkait ada isu itu kalau ada bukti silakan ya. Atau minimal misalnya buktinya di media sosial, ya itu di print sebagai bukti. Ya, baik. Tapi kalau bicara gini kami tidak bisa, ya, Baik, tidak bisa menerima itu sebagai sebuah fakta hukum. Siap. Baik, dari Yang Mulia ada masukan lagi? Yang Mulia cukup. Baik, menurut hukum acara ya, ada masa perbaikan, diberi waktu paling lambat ini karena sidangnya hari ini, paling lambat itu 3 Juli ya, 2023. Tadi ada permohonan supaya dipercepat. Ini biasanya setelah sidang perbaikan baru kami akan laporkan ke RPH. Jadi kalau misalnya dari kuasa menyatakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya silakan. Siap, ya. Karena nanti untuk penentuan sidang berikut itu akan diberitahukan dari kepanitraan ya. Jadi nanti kalau lebih cepat lebih bagus, dan tentu hasil perbaikan nanti akan panel laporkan kepada RPH, kemudian RPH yang kemudian akan memutuskan ya. Baik, untuk perbaikannya ini paling lambat berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat jam 13.30 waktu Indonesia Barat Senin 3 Juli 2023. Sidang selanjutnya ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada pemohon melalui kepanitraan. Saya kira jelas ya. Cukup Yang Mulia, jelas. Baik. Terima kasih. Dengan demikian sidang hari ini selesai dan sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Senin 19 Juni 2023 untuk perkara nomor 60 /PUU _21 Romawi _2023 telah selesai. Terima kasih. Selamat sore.